semuanya, perkenalkan nama aku Colin Sudabutar. Aku akan memberitahukan kalian. Yang pertama itu konsep tentang KKH atau konsep kerangka horizontal, lalu akan mempraktekannya. Nah, kita langsung aja ke konsepnya dulu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Colin Sudabutar. Aku adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jember 2019. Baiklah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan konsep pengukuran secara KKH. KKH itu apa sih? KKH atau kerangka kontrol horizontal merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan XY antara satu titik relatif terhadap titik lain di permukaan bumi pada bidang datar. Untuk mendapatkan posisi horizontal dari KKH dapat digunakan banyak metode. Salah satu metodenya itu adalah metode poligon. Metode poligon digunakan untuk penentuan posisi horizontal banyak titik, di mana titik yang satu dengan titik yang lain dihubungkan dengan jarak dan sudut, sehingga membentuk sudut titik-titik yang dinamakan dengan poligon. Pada penentuan posisi horizontal dengan metode ini, titik-titik yang belum diketahui dihitung dari titik-titik yang sudah diketahui sebelumnya dengan cara menghitung titik-titik itu dengan mengukur sudutnya. Poligon dapat dibedakan dari bentuk dan titik ikatnya. Nah, yang dari bentuk ini itu ada poligon terbuka, poligon tertutup, poligon bercabang, dan poligon kombinasi. Yang pertama, poligon terbuka. Poligon terbuka ini yaitu di mana titik awalnya dan titik akhirnya itu tidak bertemu dalam satu titik. Yang kedua itu poligon tertutup. Nah, poligon tertutup ini atau kring berbeda dengan poligon terbuka karena di dalam poligon tertutup ini titik awal dan titik akhirnya itu bertemu di dalam satu titik. Nah, kalau koreksi koordinat dan koreksi sudutnya itu bisa dihitung tanpa adanya titik ikat. Contohnya itu seperti ini. Yang ketiga yaitu adalah poligon bercabang. Poligon bercabang ini adalah poligon yang dia itu mempunyai lebih dari satu titik simpul. Titik simpul itu bisa lebih dari satu. Nah, di simpulnya inilah terjadi namanya cabang gitu. Contohnya itu seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah poligon kombinasi. Poligon kombinasi ini itu kombinasi dari poligon pertama, poligon kedua, dan poligon ketiga. Yang pertama itu kan poligon terbuka, yang kedua itu poligon tertutup, yang ketiga itu poligon bercabang. Jadi dia bisa aja gabungan dari poligon terbuka dan poligon bercabang gitu. Nah, dia juga bisa jadi poligon terbuka dan poligon tertutup, terus poligon bercabang. Contohnya itu seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu poligon menurut titik ikatnya. Yang pertama, poligon terikat sempurna. Poligon terikat sempurna ini bisa terjadi pada poligon terbuka dan poligon tertutup. Nah, satu titik itu dikatakan sempurna sebagai satu titik ikat jika diketahui koordinatnya dan jurusannya minimum 2 buah titik ikat dan titiknya itu berada di atas titik yang akan dihasilkan selanjutnya. Nah, yang kedua itu poligon tertutup terikat sempurna. Poligon ini yaitu poligon tertutup yang titiknya itu terikat oleh azimut dan koordinat. Yang ketiga itu poligon terbuka terikat sempurna. Poligon terbuka terikat sempurna ini yaitu poligon terbuka yang setiap ujung dari titiknya ini, maksudnya itu adalah titik ujungnya itu di awal dan akhirnya itu terikat oleh azimut dan koordinat. Yang keempat itu poligon terikat tidak sempurna. Poligon terikat tidak sempurna ini bisa ada di poligon terbuka dan poligon tertutup. Nah, gimana sih kalau dikatakan satu titik itu dia tidak terikat sempurna? Nah, satu titik itu dikatakan tidak terikat sempurna saat dia hanya memiliki koordinat atau dia hanya memiliki jurusan. Nah, dia ini tidak memiliki dua-duanya. Maksudnya itu dia tidak diketahui secara lengkap koordinat dan jurusannya, hanya diketahui salah satu saja. Itu dia yang dikatakan dengan poligon terikat tidak sempurna. Yaitu poligon tertutup tidak terikat sempurna. Poligon tertutup yang terikat pada koordinat atau azimutnya saja. Lalu yang keenam ada poligon terbuka tidak terikat sempurna. Poligon terbuka yang tidak terikat sempurna ini ada satu, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut saja, sedangkan ujung yang lain tidak terikat sama sekali. Poligon semacam ini
dapat dihitung dari azimut awal dan yang diketahui dan sudut-sudut poligon yang diukur. Sedangkan koordinat dari masing-masing titiknya itu masih lokal. Dua poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh koordinat saja, sedangkan ujung yang lain tidak terikat sama sekali. Poligon semacam ini dapat dihitung dengan cara memisahkan azimut awal sehingga masing-masing azimut sisi poligon dapat dihitung, sedangkan koordinat masing-masing titik dihitung berdasarkan koordinat yang tidak diketahui. Mohon maaf. Oleh karena itu, pada poligon bentuk ini, koordinat yang dianggap betul hanyalah pada koordinat titik yang diketahui atau awal. Nah, sehingga poligon ini tidak ada orientasinya. Yang keempat, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut. Pada poligon jenis ini ada koreksi azimut, sedangkan koordinat titik-titik poligon adalah koordinat lokal. Yang kelima, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh koordinat. Jenis poligon ini tidak ada koreksi sudut setiap ada koreksi koordinat. Yang keenam, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh koordinat, sedangkan ujung yang lain terikat oleh azimut. Pada poligon ini tidak ada koreksi sudut dan koreksi koordinat. Ketujuh, poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat saja, sedangkan ujung yang lain terikat koordinat. Jenis poligon ini tidak ada koreksi sudut, tetapi ada koreksi koordinat. Yang kedelapan, poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat, sedangkan ujung yang lain tidak terikat azimut. Poligon ini ada koreksi sudut tetapi tidak ada koreksi koordinat. Yang kesembilan ini poligon terbuka yang kedua ujungnya terikat oleh azimut dan koordinat, sedangkan ujung yang lain tidak terikat azimut. Jenis poligon ini ada koreksi sudut tetapi tidak ada koreksi koordinat. Nah, yang terakhir itu poligon tidak terikat atau bebas. Poligon tertutup tanpa ikatan sama sekali atau poligon lepas. Lalu, poligon terbuka tanpa ikatan sama sekali atau poligon lepas. Pengukuran seperti ini akan terjadi pada daerah-daerah yang tidak ada titik tetapnya dan sulit melakukan pengukuran baik dengan secara astronomis maupun dengan satelit. Poligon semacam ini dihitung dengan orientasi lokal. Artinya, koordinat dan azimut awalnya dimisalkan sembarang. Oke, kita lanjut ke rumus koordinat secara umum. Ini dia. Lalu, syarat geometris hitungan koordinat. Itu ada 3, syarat sudut, syarat apsis, dan syarat ordinat. Ini dia. Itu untuk poligon tertutup yang diukur sudut luarnya. Lalu untuk poligon tertutup yang diukur sudut dalamnya. Oke teman-teman semua, tadi kalian kan udah dengar beberapa materi-materi yang udah aku sampaikan mengenai itu konsep kerangka horizontal. Nah, setelah materi, kayaknya nggak enak gitu kalau kita itu nggak buat prakteknya. Nah, aku itu mau langsung praktekkan ke halaman kosku. Jadi aku tuh memakai halaman kosku, langsung diikutin aja gimana aku nanti praktekannya. Aku tahu kalian pasti penasaran. Oke, langsung ikutin aja aku ya. Nah, aku sekarang itu udah berada di halaman depan di depan kosku. Nah, jadi rencana aku itu akan membuat di sekitar sini itu nantinya dibuat menjadi tempatnya untuk praktek nanti. Jadi rencana aku itu membuat poligon itu segi 5 dan akan mempraktekkan perhitungan secara konsep kerangka horizontal. Nah, kalian itu penasaran pastinya dengan materi-materiku tadi, bagaimana jadinya nanti kalau kita praktekkan secara langsung ditonton aja ya.
Nah, ini kita itu mengukur azimut awalnya, yaitu dengan cara membuat kompasnya itu tepat di arah utara, lalu kita ukur derajatnya atau sudutnya itu dengan garis awal itu atau AB. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukurannya. Yang pertama yang akan kita lakukan itu kita itu udah ada azimut awalnya. Nah, setelah ada azimut awal, kita itu mencari azimut-azimut yang lainnya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kan dia udah diketahui azimut awalnya. Azimut awalnya itu 64. Ini dia azimut awal. Azimut awal itu 64. Nah, kita masukkan ke rumus. Berarti azimut awal itu adalah AAB sama dengan 64 derajat. Nah, kita mencari azimut yang di BC. Azimut yang di BC itu berarti azimut AAB minus beta B atau sudut B itu sudut dalam B plus 180 derajat. Nanti dapatlah hasilnya 138 derajat. Nah, ACD dia rumusnya itu sama dengan azimut BC dikurang sudut C plus 180 derajat, lalu dapatlah 194. Lalu seterusnya ADE sama dengan ACE dikurang sudut dari D plus 180 derajat, dapatlah 283. Lalu AEA atau azimut EA sama dengan ADE dikurang sudutnya E plus 180 derajat, dapatlah 353. Nah, lalu setelah ini kita itu mencari desin alfanya, lalu dengan koreksi desin alfa. Oke, langsung aja ini dia. Nah, ini dia tadi desinnya. Desinnya itu sama dengan yang AB-nya, panjang AB-nya dikali azimut awal. Begitu juga sampai selanjutnya. Yang BC itu BC dikali azimut yang kedua. Lalu yang ini CD dikali azimut ketiga. Lalu DE dikali azimut keempat. EA itu EA dikali azimut yang terakhir. Nah, dapatlah ini semua lalu dijumlahkan. Nah, untuk mengkoreksi ini kita menggunakan rumus yang kalau mencari AB per panjang total dikali yang jumlahnya ini tadi. Nah, dapatlah ini nanti semua dengan rumus yang tadi ini. Dengan rumus ini jika jumlahnya sama maka itu sudah benar. Kita lanjut mencari D cos alfanya. Nah, sama seperti desin tadi, ini dia menggunakan D cos, berarti dia hanya mengubah cosnya saja. Nah, nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, jumlahnya sama dengan minus 0,38241. Lalu kita mencari jumlahnya ini juga. Nah, kita jumlahkan. Aku dapat hasilnya itu sama dengan ini.
0,38241. Jadi dia kalau sudah sama itu berarti sudah benar. Kita lanjutkan untuk mencari titik koordinatnya. Nah, yang terakhir itu kita mencari koordinat X dan kita juga mencari koordinat Y. Nah, dari sini nih awalnya kita tahu ini X1 ini dari mana sih? Nah, kita itu kan punya Gmaps atau Google Maps. Kita bisa tahu dengan cara melihat peta di Gmaps itu lalu dikonversikan ada dengan aplikasi. Nanti kita mendapatkan X1-nya itu 113,721 dan Y1-nya itu -8,15846. Nah, ini kan posisiku. Ini adalah posisiku. Ini posisiku. Kalau posisi kalian mungkin akan beda nanti, pasti beda karena kita tidak di satu tempat. Nah, kalau rumus mencari X2-nya, ini berarti tadi titik awalnya kan, titik yang aku buat untuk mengukur azimut awal. Nah, untuk yang kedua ini, koordinat yang kedua, rumusnya itu X1 plus D sin alpha min D2 per sigma D dikali Fx. Nah, ini D2 sigma D2 per sigma D dikali Fx ini adalah koreksinya tadi. Nah, ini tadi koreksinya. Lalu didapatkanlah angka-angka seperti ini. Nah, dapatlah hasilnya 114,5146. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau X2 itu tinggal kita mengikuti rumus yang sebelumnya. X3 sama dengan X2 plus D sin alpha min D3 per sigma D dikali Fx. Nah, kita dapatkan angka-angka seperti ini yang dari perhitungan yang tadi. Lalu kita mendapatkan 114,034. Lalu mencari X4 sama yang seperti yang tadi itu. Lalu kita dapatkan hasilnya 112,8841. Yang kelima juga seperti itu. Kita dapatkan hasilnya 112,6577. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut ke koordinat Y-nya. Y1-nya ini sudah dapat min 8,14846. Min 8,15846. Nah, Y2-nya ini sama seperti yang ini tadi. Cuma kita pakai Y1 lalu kita pakai D cos. Yang tadi kan kita pakai D sin. Nah, sekarang kita itu memakai D cos. Y1 plus D cos alpha dikurang D2 per sigma D kali Fx. Nah, ini sama yang seperti tadi. Ini adalah koreksi dari D cos alpha tadi. Nah, kita dapat angka-angka seperti ini dari perhitungannya. Lalu kita mendapatkan hasilnya min 9,0172. Lalu yang ketiga itu min 10,6078. Lalu yang keempat min 10,2873. Lalu yang terakhir Y5 sama dengan min 8,76673. Kita mencari luas. Luasnya itu kita cari dengan cara itu kita gambar dulu dan kita beri tanda, beri sudut. Lalu kita bagi dia luas pertama, luas kedua, luas ketiga. Lalu kita lihat ya, luas pertamanya itu ED dikali DC dikali sin D. Lalu dapat angkanya. Terus luas ketiga itu AB dikali BC dikali sin B. Nah, yang kedua luas ini sudah dapat karena sudah diketahui. Tapi untuk luas kedua ada AC dikali BC dikali sin C. Nah, kita cari dulu AC-nya dan EC-nya dengan rumus cos, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2AB dikali BC dikali cos B. Nah, yang EC-nya rumusnya itu EC kuadrat sama dengan ED kuadrat tambah DC kuadrat dikurang 2ED dikali DC dikali cos D sama dengan EC 5,684062. Lalu kita cari sin C. Sin C itu rumusnya pakai sin. AC per sin B sama dengan AB per sin C. Kita dapatkan hasilnya nanti sin C sama dengan 0,496234. Lalu kita cari luas yang kedua, AC dikali BC dikali sin C. Lalu dapat hasilnya 1,381. Lalu kita cari luas total, yaitu luas pertama, luas kedua, luas ketiga. Dijumlahkan semuanya mendapatkan hasil 4,72381 meter.
Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu presentasi dan video dari saya tentang KKH atau konsep kerangka horizontal. Semoga kalian menyukainya. Bye.